Ngayu-Ayu ini adalah salah satu upacara surga kecil di lereng Gunung Rinjani. Itulah bentuk perwujudan daripada keindahan itu. Jadi yang jelas itu merupakan salah satu sarana untuk mempersatukan masyarakat Sembalun. Ngayu-ayu adalah ekspresi rasa syukur masyarakat atas ketercukupan kebutuhan mereka untuk menjalani kehidupan. Inilah ekspresi-ekspresi, salah satu ekspresi dari menunjukkan rasa syukur, terima kasih atas rahmat yang telah Allah turunkan kepada manusia. Ngayu-ayu itu asal katanya kan ayu. Ayu, rahayu, baik, sejahtera. Semua tercakup di dalam kata ayu, rahayu. Baik, sejahtera, damai, makmur, nyaman, tenang, tentram, semua itu ada pada kata ayu, rahayu. Ngayu-ayu itu dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Nah, kenapa kita melaksanakan upacara adat ngayu-ayu? Ini kaitannya pertama mempersatukan masyarakat. Yang kedua, ini banyak kaitannya dengan alam lingkungan kita. Terutama adalah masalah tata air. Masyarakat Sasak mengenal selain sistem musim, 2 musim dalam waktu 1 tahun, ketahun dan kebalit, kemarau dan penghujan. Masyarakat Sasak mengenal sistem putaran 8 tahunan yang biasa dikenal sebagai sistem windu. Dalam penanggalan masyarakat Sasak, dalam sewindu itu terjadi 3 kali tahun kabisat. Sehingga bila kita kaitkan dengan pelaksanaan ngayu-ayu, maka sebenarnya mengikuti pola terjadinya tahun kabisat dalam sistem windu dalam penanggalan masyarakat Sasak. Ini tujuannya adalah kita tahu bahwa masyarakat Sembalun ini hidupnya 100% dari bertani. Tanpa ada dukungan dari alam, terutama air. Nah, ini mustahil.
misalnya kayu, itu bahan bangunan. Sekaligus kalau kayu ini dirusak, ya sekaligus ini juga akan merusak tatanan air. Karena akarnya ini mencegah erosi dan sebagainya. Ya. Nah, kita tahu bahwa hutan ini banyak menyimpan kekayaan yang sifat hayati seperti rusa, ya, burung dan sebagainya ini sangat berkaitan dengan hidup manusia. Kalau ini dirusak, secara otomatis ini akan merusak ekosistem. Dalam prosesi ngayu-ayu ya, itu melibatkan fungsi-fungsi adat. Ya. Diawali dengan proses menjemput mata air dari 12 sumber yang berbeda. Pemuka adat kemudian menugaskan gitu untuk mengambil atau menjemput air dari 12 sumber menggunakan wadah dari biasanya dari bambu. Ya. Kemudian itu mendapat penghormatan, ya. Air yang diambil itu dimuliakan, ya, karena merupakan sumber kehidupan masyarakat. Dirayakan oleh masyarakat sekitar, kemudian dibawa ke dan dipertemukan di satu tempat beruga, ya, sebuah beruga dengan harapan ke-12 sumber mata air ini bertemu di satu tempat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat Sembalun sebagai masyarakat Islam juga melihat air sebagai unsur kehidupan, sebagaimana masyarakat tradisi lainnya melihat air, tanah, angin, api sebagai unsur kehidupan. Selanjutnya, dalam konteksnya dengan 12 mata air. Ini di Sembalun ini merupakan mata rantai kepenguluan pada masa lalu, mata rantai kemali yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat Sembalun secara keseluruhan, baik dalam tatanan sosial maupun tatanan kosmologis. Air 12 mata air. Pada sore hari ini diambil oleh semua petugas, namanya pemangku, sesuai dengan tugas binaan mata airnya masing-masing. Jadi ada 12 mata air yang harus kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, begitu masuk jam 6 sore, ya, mulai jam sore sampai malam itu, semua mata air itu dikumpulkan di salah satu tempat namanya Beruga Desa. Nah, di situ sudah disemayamkan selama 1 malam. Ini tujuannya untuk diupacarakan dulu. Ini untuk mohon keberkahan. Kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Agar air ini betul-betul bisa untuk mengobati sesuai dengan tujuan kita. Khususnya adalah air ini tujuannya untuk pengobatan padi beras merah.
setelah air itu dihimpun tentu ada proses ya untuk masuk pada ritual berikutnya. Cara mengambil airnya pun demikian, tidak sembarang, ada proses. Termasuk setelah diambil lalu ditempatkan pada suatu tempat, kalau istilahnya dipersemayamkan atau sebenarnya disimpan di suatu tempat untuk melanjutkan acara berikutnya. Hanya kemudian diberi tempat khusus, dilakukan dengan cara khusus. Ini pada dasarnya berangkat dari konsep pemuliaan. Pemuli kalau dalam tradisi Sasak. Sesuatu itu dimuliakan. Karena apa? Kemuliaan manusia itu disebabkan karena mampu memuliakan yang lain. Sehingga dia memandang rahmat, segala sesuatu itu adalah rahmat dari Tuhan yang harus dimuliakan. Air bagi masyarakat Sembalun dan pada umumnya bagi seluruh peradaban manusia itu adalah hal yang sangat fundamental, sangat vital. Ya. Sehingga di kebudayaan-kebudayaan, ya, praktik-praktik budaya, termasuk di masyarakat Sembalun dan masyarakat Sasak secara umum, ya, itu mereka sangat merayakan atau menghormati, memuliakan ya, air, sehingga kita tahu bahwa salah satu ciri masyarakat Sasak adalah membuat atau memberi penghormatan kepada titik-titik mata air di sekitarnya. Jadi pentingnya air bagi masyarakat, kemudian menjadi bagian dari ritual dalam praktik kebudayaan mereka yang merupakan ekspresi kesyukuran karena air telah menunjang hidupnya sejak di dalam kandungan sampai kemudian meninggal. Itulah pentingnya fungsi air bagi masyarakat adat di bumi Sasak ini. Kita tahu bahwa tanaman tua termasuk di Sembalun itu budaya yang ditanam oleh orang tua kita itu yang ada hanya padi baras merah, tidak ada lain itu. Ya, sejak terbentuknya Sembalun, sejak Sembalun mengenal namanya tani itu yang ditanam hanya padi baras merah. Kemudian bagaimana kaitannya dengan Ngayu-Ayu sekarang? Ya. Jadi ini kaitan dengan masalah janji. Dulu orang tua kita dengan sang penciptanya dulu. Begitu dia diberikan agama Islam, ya, agar orang Sembalun itu mengaku bahwa ada Tuhan, yaitu Allah Ta'ala. Jadi diberikanlah dia namanya padi baras merah ini. Ini salah satu bentuk pemberian Tuhan untuk menghidupkan diri sebagai masyarakat Sembalun itu. Jadi bahasanya tidak salah. Aku akan berikan kamu ini. Ini salah seorang, artinya orang yang dititipi. Ya. Segala sesuatu bersumber dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu. Konsep ini kemudian membangun pola hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Antara manusia dengan manusia yang lain diikat dalam satu tatanan adat tapsila, adat dalam pergaulan sehari-hari yang kuncinya adalah
menyadari eksistensi orang lain, menghargai eksistensi orang lain dengan segala peran dan fungsinya, sehingga perlu komunikasi untuk membangun harmoni. Konsep inilah yang melahirkan kemudian orang Sasak mengatakan hidup supu, hidup itu satu. Jadi tidak ada perbedaan antara manusia dengan alam dalam pandangan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ekspresi kesyukuran yang ditunjukkan oleh masyarakat Sasak adalah kurban, ya. Dalam hal ini penyembelihan hewan ternak. Di masyarakat, dalam tradisi ngayu-ngayu di masyarakat Sembalun, kerbau yaitu simbolisasi hewan ternak masyarakat adat di Sasak, ya. Karena kerbau lebih dahulu dipelihara oleh masyarakat Sasak di zaman yang lebih dahulu dari sekarang. Itu merupakan wujud kepercayaan masyarakat bahwa melalui hewan ternak itu mereka menunjukkan rasa syukur tadi, ya. Kembali menunjukkan rasa syukur tadi, dan berharap bahwa masa-masa yang akan datang akan dijauhkan dari kesusahan atau mara bahaya. Ekspresi dari Pasak Gumi ini kemudian adalah bagaimana menjalin komunikasi antara manusia, alam, dan apa yang diyakini sebagai Pasak Gumi. Komunikasi inilah yang sebenarnya inti dari kata Pasak Gumi itu. Orang bisa mengatakan Rinjani adalah Pasak Gumi, tetapi dia tidak mengekspresikan keberadaan Rinjani sebagai Pasak Gumi dalam pemikiran, dalam sikap dan perilaku. Sehingga tidak ada komunikasi antara orang yang bersangkutan atau orang yang mengatakan Rinjani sebagai Pasak Gumi dengan fungsi Rinjani sebagai Pasak Gumi. Jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Sembalun dalam konteks ngayu-ayu, barangkali ini ekspresi lokal yang saya kira memiliki latar belakang yang berbeda sehingga melahirkan ekspresi yang berbeda. Persoalan menanam kepala kerbau umpamanya, sesuatu yang dalam masyarakat Sasak sendiri masih debatable. Apakah itu ajaran tradisi atau merupakan pernik-pernik dari perjalanan sejarah tradisi. Rangkaian selanjutnya adalah ada namanya acara mafakin. Inilah adanya barisan adat yang membawa air, yang 12 mata air itu. Kemudian dilengkapi dengan alat-alat kesenian yang disebut dengan program kalau dulu istilah aslinya, yang sekarang direkayasa namanya menjadi Pandak Mendet. Sampai di lapangan, di situ kita bertemu dengan pihak Mafakin, langsung menerima kita.
Jadi setelah artinya kita sekarang antara Mapakin dan yang dipakin sudah membentuk barisan satu, baru kita bersama-sama berangkat itu ke makam Rahmat Bande. Berugak juga istilahnya di sana itu, ya aslinya itu. Di situ ada situs, harus kita keliling 7 kali, sesuai dengan peredaran bumi, muter 7 kali. Ini juga bentuk syukur kita sebetulnya itu, bentuk kegembiraan yang kita lakukan. Kita berputar beramai-ramai, muter sesuai dengan arah edar matahari, planet-planetnya. Ini rangkaian pembuang air. Kita akan membuang air sekarang. Acaranya sekarang perang pijar dulu. Dikatakan perang pijar karena alat lemparnya itu terbuat dari batu asli. Batu kali asli. Di situ kita mulai berperang. Serang lempar dengan batu. Baru situ kita berdoa lagi. Baru dituangkan. 12 mata air itu jadi satu. Dilepas, ditumpahkan di sana, di sungai. Dengan maksud atau tujuan, ya dengan air inilah insya Allah tanaman padi merah ini ya bisa terhindar dari semua bentuk jenis hama. Ini kepercayaan masyarakat kita dulu dan sampai sekarang insya Allah itu padi maras merah ini masih kita pelihara dengan baik. Secara keseluruhan, acara Ngayu-Ayu sebenarnya adalah acara kehidupan. Membangun kehidupan yang harmoni dengan saling memuliakan. Dalam konteks ini, maka Ngayu-Ayu dalam pengertian ayu rahayu dan Ngayu-Ayu dalam pengertian menyambut, mengeluh-elukan, itu adalah satu proses menjemput kemakmuran untuk masa depan.